Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Rani dan teman-teman semuanya. Pada pertemuan ke-6 tata kelola perusahaan, kita akan membahas topik tentang sistem pengendalian internal. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 9 yang terdiri dari Vina Lestari, NPM 1910104095, Krisnanda Kurnia, NPM 1910104124, dan Dian Restuaji, NPM 1910104059. Pengendalian internal. Pengendalian internal atau internal control merupakan suatu proses yang dilaksanakan oleh direksi dan komisaris, manajemen, dan sumber daya manusia lainnya dalam suatu entitas, dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar berkenaan dengan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pada tahun 1992, Committee of Sponsoring Organization of Treatway Commission atau COSO mempublikasikan kerangka pengendalian internal terintegrasi atau yang lebih dikenal dengan kerangka COSO. COSO Framework Integrated Approach 2013 version. Berdasarkan COSO versi terbaru, yaitu tahun 2013 tersebut, yang sesuai dengan COSO Cube Internal Control Integrated Framework, terdapat 5 komponen pengendalian internal yang terdiri atas 17 prinsip. Kelima komponen tersebut yaitu yang pertama lingkungan pengendalian atau control environment, yang kedua taksiran risiko atau risk assessment, yang ketiga aktivitas pengendalian atau control activities, yang keempat informasi dan komunikasi atau information and communication, dan yang kelima ada aktivitas monitoring atau monitoring activities. Selanjutnya, keterbatasan pengendalian internal. Beberapa keterbatasan atau limitation dari pengendalian internal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan dalam keputusan atau judgment, misalnya karena kurang informasi, kendala waktu, tekanan, dan lain-lain. Yang kedua adalah breakdown, yaitu macet karena salah memahami instruksi dan prosedur serta lalai. Yang ketiga terdapat kolusi atau collusion, misalnya kerjasama antar karyawan atau antara karyawan dengan pihak luar. Yang keempat ada manajemen melanggar pengendalian yang dibuatnya sendiri atau manajemen override. Dan yang terakhir pengendalian ditetapkan secara berlebihan sehingga biaya pembuatan pengendalian lebih besar dari manfaatnya atau cost versus benefits. Penyebab kegagalan dalam implementasi pengendalian. Yang pertama, adanya pengendalian internal tidak dihiraukan. Yang kedua, terdapat kejenuhan atau kebosanan. Yang ketiga, pengendalian internal yang dijalankan terlalu kompleks atau rumit. Yang keempat, terdapat komunikasi internal yang buruk. Yang kelima, terlalu banyak atau sering diubah atau dimodifikasi. Dan yang keenam, terdapat penolakan secara frontal. Pelaporan efektivitas pengendalian internal. Unit audit internal atau satuan pengawas internal memiliki tugas. Yang pertama, melaporkan tingkat efektivitas di setiap level manajemen. Yang kedua, menyusun mekanisme untuk mengungkapkan dan melaporkan kelemahan pengendalian internal yang teridentifikasi. Yang ketiga, menyusun SOP pelaporan. Yang keempat, menyusun mekanisme dan SOP tindak lanjut untuk meyakini A. Penyelesaian sarana perbaikan atau koreksi. B. Penelitian atas penyebab utama kelemahan. C. Perbaikan atas penyebab utama secara komprehensif. Sistem pengendalian internal. Yang pertama, sistem pengendalian di BUMN. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER 01 MBU 2011 menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal sebagai berikut. Pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan.
Pasal 26 ayat 2 menyatakan bahwa sistem pengendalian internal mencakup hal-hal sebagai berikut. A. Lingkungan pengendalian internal dalam perusahaan yang disiplin dan terstruktur. B. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha. C. Aktivitas pengendalian. D. Sistem informasi dan komunikasi. E. Monitoring. Pasal 27 menyatakan bahwa direksi menyusun ketentuan yang mengatur mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan. Yang kedua, sistem pengendalian di perusahaan. Perusahaan yang go publik atau terdaftar di pasar modal harus menerapkan kerangka sistem pengendalian internal dan mengevaluasi serta melaporkan pengendalian internal secara tersendiri yang dilakukan oleh Chief Executive Officer atau CEO dari perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya, auditor internal atau satuan pengawasan internal. Peran auditor internal sebagai berikut. Yang pertama, peran anjing penjaga. Aktivitas inspeksi, observasi, perhitungan, cek dan cek ulang yang bertujuan untuk memastikan ketaatan atau kepatuhan. Yang kedua, peran auditor internal sebagai konsultan. Hal ini dapat memberikan nasihat dalam pengelolaan sumber daya organisasi guna membantu tugas manajer operasional. Yang ketiga, peran auditor internal sebagai katalisator dapat membimbing manajemen dalam pengendalian risiko yang mengancam tujuan perusahaan.